bagaimana alumni kita dapat pekerjaan cepat dan mendapat gaji yang layak. Iya. Dan bagaimana Unsultra menjawab ini tantangan di era digital ini? Jadi saya di dalam menentukan lulusan terbaik mulai tahun ini, bukan hanya IPK. Sekarang Unsultra sudah memiliki program studi S1 kewirausahaan. Menjawab berbagai kebutuhan di daerah tambang kita ini, bagaimana Unsultra melihat ini? Satu waktu sumber daya alam yang kaya oleh Sulawesi Tenggara ini harus dikelola oleh putra-putra terbaik daerah ini. Bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena saya yakin kalau Allah menghendaki, tidak ada satu manusia yang bisa menghalangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Ultra dimanapun Anda berada, sore ini tentu sangat spesial sekali. Kami kedatangan salah satu tokoh pendidikan Sulawesi Tenggara. Sudah sebagian besar hidupnya dihabiskan memikirkan bagaimana nasib pendidikan terkhusus Sulawesi Tenggara. Penelitiannya cukup luar biasa, bahkan ada yang internasional. Sekarang sudah masuk ke 3 periode memimpin salah satu universitas, yaitu Universitas Sulawesi Tenggara. Dan saya langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar Pak Prof? Alhamdulillah baik-baik. Gimana kabar? Beliau ini adalah Rektor Unsultra, sudah 3 periode mengabdikan diri untuk membangun terkhusus untuk Sulawesi Tenggara di bidang pendidikan. Profesor Dr. Insinyur Pak Andi Baharun M. Agriculture ya, kalau saya tidak salah Pak Rektor. Sehat Pak Rektor? Alhamdulillah sehat. Pak Rektor ini kan baru terpilih lagi ya, baru dilantik ini untuk ketiga periode. Apa mimpi Bapak untuk Sultra ke depan ini? Ya, saya kira pada tahun 2001 ini kan Sultra masuk usia ke-35 ya. Dan kami punya mimpi, yaitu dream to be a future university. Ya tentu dream to be a future university ini ya kenapa kami tanamkan, karena sekarang sudah era disrupsi. Maka era disrupsi mau tidak mau kita harus menjadi pemain terdepan untuk membenahi baik infrastruktur ya. Kemudian SDM-nya harus betul-betul siap memasuki era disrupsi. Begitu pula mahasiswanya, begitu pula metode dan media pembelajarannya, semuanya kita harus benahi. Kemudian kalau ditanya mimpi sebagai memasuki periode ketiga, tentu ya salah satunya sekarang kalau yang ditetapkan menteri itu kan pemerintah itu adalah bagaimana semua perguruan tinggi untuk mengimplementasikan atau meningkatkan indeks kinerja utama perguruan tinggi. Itu ada 8 IKU namanya ya. Ada 8 IKU. Yang pertama misalnya mahasiswa itu bagaimana alumni kita dapat pekerjaan cepat dan mendapat gaji yang layak. Yang kedua, bagaimana kita juga mendorong mahasiswa itu lebih banyak beraktivitas di luar kampus. Kemudian yang ketiga, bagaimana juga dosennya banyak terlibat pekerjaan di luar. Kemudian indikator lain, bagaimana dosen atau dari praktisi atau wira swasta masih mengajar di kampus. Kemudian bagaimana hasil kerja atau penelitian dosen itu dinikmati oleh masyarakat. Nah, kemudian bagaimana supaya prodi itu bisa bermitra dengan kelas dunia. Prodi itu ya. Kemudian ya sekarang ini yang paling sekarang semua juga kita sudah lakukan, yaitu kelas kolaboratif dan partisipatif ya. Dan yang terakhir bagaimana kita ada kelas internasional. Itu yang menjadi fokus kita ke depan. Saya kira semua perguruan tinggi termasuk kami mencoba mendorong itu, dan alhamdulillah indeks kinerja utama kami sebagai di tahun ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di pusat, Unsultra menetapkan salah satu PTS yang memiliki
indeks kinerja utama yang baik sehingga kami dapat reward. Kalau saya tidak salah masuk 10 besar ya Pak Rektor. Bukan 10 besar. Jadi dari hampir 4.000 PTS itu ada 110 PTS ya. Itu dinilai punya indeks kinerja utama. Kami juga surprise sebenarnya karena tiba-tiba di awal Desember tahun ini tiba-tiba diumumkan di kami disampaikan bahwa punya indeks kinerja utama baik ya. Salah satunya kami Unsultra. Dan itu mendapat reward. Reward dikasih dalam bentuk dana dan alhamdulillah kami dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat. Tapi pengabdiannya adalah kegiatan pengabdian berbasis hasil penelitian. Itu kita dorong. Tetapi alhamdulillah baru saja kita laksanakan 23 kan harus berakhir 31 Desember. Ternyata itu tanggal 27 Desember tiba-tiba kami diundang lagi secara virtual oleh Sekretaris Dirjen Dikti. Ternyata lagi bahwa kami masuk lagi dari 110 itu dipilih lagi ada 14 PTS yang memiliki indeks kinerja atau yang baik itu untuk hanya kontrak yang harus selesai 31 akan diadendum diperpanjang masuk sampai 2022. Nah, dan kita harapkan mereka mengharapkan Unsultra salah satu PTS ini untuk menjadi peran bagaimana ke depan betul-betul indeks kinerja utama perguruan tinggi kita tingkatkan lagi waktu-waktu. Cukup luar biasa ini penyanyi. Ya, kira-kira begitu. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, Allah memberikan anugerah bagi kami. Tapi ini sekali lagi kami bekerja untuk bukan mencari penghargaan, tapi kalau itu dinilai alhamdulillah dan itu bisa menjadi motivasi pribadi kami bagi mahasiswa, bagi dosen dan juga bagi kami pimpinan. Ini lebih karena pengabdiannya, pengabdian kepada masyarakat. Rektor ini kan suka atau tidak suka kita sudah memasuki era teknologi, era digital semua. Ya kalau dalam bahasanya ini adalah era 4.0. Nah ini tentu harus dijawab juga oleh Unsultra. Dan bagaimana Unsultra menjawab ini tantangan di era digital ini? Ya, itu sekarang ini era disrupsi atau era digital tadi atau era 4.0 bahkan era era society 5.0 yang ditinggal oleh generasi Z sekarang ini. Jadi sekali lagi saya katakan tadi, kenapa kami mencanangkan dream to be a future university? Karena sekali lagi kami menyadari era disrupsi. Jadi sekarang itu mau tidak mau ya sistem pembelajaran harus kita benahi untuk menjawab kebutuhan kekinian, kebutuhan generasi sekarang, yaitu era disrupsi. Jawabannya adalah digitalisasi, baik di dalam manajemen pengelolaan maupun di dalam sistem pembelajaran, yaitu mendaring. Karena dan alhamdulillah hikmahnya COVID kemarin, salah satu Corona jadi kemarin itu semua perguruan tinggi melakukan lompatan jauh di bidang ini termasuk Unsultra. Dan alhamdulillah Unsultra sudah 2 tahun 2020 dan 2021 ini di Dikti wilayah 9 Sulawesi Unsultra mendapatkan penghargaan sebagai salah satu PTS penyelenggara pembelajaran sistem daring atau online. Nah, tentu sekali lagi saya katakan era industri hanya itu jawabannya. Jadi salah satunya adalah menyiapkan kesiapan mahasiswa, kesiapan dosen dan staf. Jadi kita pembelajaran, olehnya itu saya katakan tadi, kami juga punya podcast. Karena pembelajaran ke depan harus berbasis digital. Kita siapkan bahan ajarnya dan dosen yang baik itu adalah bukan lagi seperti dulu. Dosen yang baik sekarang adalah bukan dia sumber segala-galanya, karena ilmu itu sudah dalam genggaman. Jadi dosen itu sebagai fasilitator. Jadi dosen yang baik saya sudah tekankan sama teman-teman dosen bahwa dosen yang baik adalah dosen yang memfasilitasi mahasiswa belajar di mana saja, belajar kapan saja, dan belajar dengan siapa saja. Jadi sudah terbuka sekarang. Kemudian saya sudah katakan para teman dosen, bagaimana dalam pembelajaran kita Unsultra itu untuk menjawab kecerdasan abad 21. Apa kita bacakan 21? Yang pertama adalah problem solving and critical thinking skill. Mahasiswa kita dorong. Oleh itu mata kuliah dalam pembelajaran didorong untuk studi kasus, problem solving. Yang kedua adalah itu adalah kreativitas dan innovative skill. Itu kita dorong. Kemudian communication skill itu penting. Baik
kita dorong public speakingnya maupun kemampuan menguasai bahasa asing, bahasa Cina, bahasa Inggris kita dorong, ya. Kemudian terakhir adalah collaboration skill. Ini kita dorong semua. Jadi mahasiswa kita itu harus punya mampu untuk memiliki 4 kecakapan tadi. Itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kami doakan utamanya lapisan masyarakat untuk kami bisa mewujudkan itu. Oke, Pak, cukup luar biasa. Dan juga ini masih sesuatu tantangannya soal komunikasi, Pak. Komunikasi. Makanya ya dengan kolaborasi, karena ini ke depan ini suka atau tidak suka harus kolaborasi. Dan salah satu kompetensi yang kan untuk dosen mahasiswa itu kami itu kepemimpinan, leadership. Oleh itu saya kembangkan namanya Unsultra Camp itu adalah bagaimana para mahasiswa saya itu punya jiwa-jiwa kepemimpinan, sehingga salah satu asrama yang saya beri nama itu pemimpin, asrama mahasiswa pemimpin masa depan. Di depannya saya bangun panggung, itu panggung aspirasi mahasiswa. Jadi kalau orang mau demo di situ tempat, dan di depan asrama pemimpin masa depan. Kalau dia baru di situ dia pikir bahwa dia tahu pemimpin masa depan, maka dia harus mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depannya dan harus menjadi pemimpin masa depan. Cukup luar biasa ini Pak Rektor. Ini artinya kalau kuliah di Unsultra setidaknya kita sudah punya impian untuk jadi pemimpinnya, sudah disiapkan batu-bata masa depannya ini. Tadi alhamdulillah BEM saya tahu, ketua BEM saya 2020 menjadi koordinator BEM se-Sulawesi. Tahun ini Adi Maliano dan pernah dulu kirim ke Cina, diberangkatkan ke Cina oleh menteri bersama tim menteri 45 se-Indonesia Unsultra. Arsan. Kemudian ketua BEM saya tahun ini yang kemarin yaitu Adi Maliano, dia terpilih menjadi ketua BEM se-Sultra. Kemudian kemarin dia diundang oleh menteri pada hari olahraga itu, hari Sumpah Pemuda Pak saya. Kemudian masuk di Instagram Mas Menteri, karena saya katakan you harus vokal. Sekarang ketua BEM saya lagi yang baru, Arif, yang baru saya terpilih dari ribuan pendaftar, lolos lagi menjadi, kemarin baru saja pulang mengikuti pelatihan kader pemimpin muda nasional. Karena saya dorong mereka, oleh saya panggil dia tadi, tolong segera laksakan lagi Unsultra Camp supaya muncul bibit-bibit baru, kita bekali mereka, jangan hanya belajar. Kemudian di samping itu, jadi saya di dalam menentukan lulusan terbaik mulai tahun ini, bukan hanya IPK, salah satunya itu yang dinilai kemampuan berorganisasi. Itu juga cocok Pak Rektor. Nggak bisa lagi hanya IPK. Tak cukup. Harus belum tentu IPK 4,0 dia lulusan terbaik. Mulai tahun ini. Dan ini ke Rektor kami tetapkan supaya terbuka. Jangan merasa kenapa saya bukan terbaik? Berarti masih ada lebih baik daripada Anda. Saya doakan ini Pak Rektor, mudah-mudahan ke depan alumni Unsultra. Saya kira doa kita semua lah. Saya kira semua perguruan tinggi seperti itu. Memimpin. Insya Allah. Pak Rektor, kalau soal pemberdayaan ini, lulusan ini supaya ketika selesai kuliah bisa diserap di institusi manapun ini, apa yang disiapkan oleh Unsultra tadi itu? Itu saya katakan tadi. Jadi salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi itu yang ditetapkan oleh menteri adalah bagaimana lulusan itu cepat dapat kerja, bukan hanya dapat kerja, tapi mendapatkan penghasilan yang layak. Bagi Unsultra, dari apa saya katakan, maka ada skill kewirausahaan itu kita dorong, baik melalui kurikulum mata kuliah maupun melalui pelatihan atau workshop dan sebagainya. Kita bekerja sama dengan para mitra, kita dorong. Olehnya itu saya kira apa yang dilakukan kebijakan Mas Menteri itu dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini makin memberi ruang bagi mahasiswa untuk, kan kalau bisa mahasiswa itu kita dorong, jangan nanti sudah selesai berwirausaha dari awal. Dari semester 1 kalau bisa sudah berusaha. Olehnya itu ada mahasiswa sekarang saya beri beasiswa dari sebentar awal. Dia melaksanakan program pendidikan berbasis usaha. Jadi dia bayar SPP-nya melalui kegiatan usaha dia. Dan salah satu lagi yang saya sampaikan tadi, salah satu di samping organisasi, pengalaman organisasi untuk menentukan lulusan terbaik Unsultra pada saat wisuda, yaitu pengalaman berwirausaha. Apakah dia sebagai pemilik, ada nilainya? Apa dia sebagai di situ karyawan saja, ada nilainya. Tapi yang jelas
Untuk menentukan lulus terbaik adalah juga pengalaman berwirausaha. Apa artinya itu? Artinya kita mulai dorong mahasiswa, jangan hanya kau kuliah semata, tapi kau berorganisasi, kau juga harus sudah mulai berusaha. Jangan terlambat kaya, kalau bisa kaya dari awal istilahnya. Seperti itu. Kita dorong sekarang ini untuk bagaimana mahasiswa itu supaya dari awal untuk berwirausaha dan kewirausahaan. Tentu kita apresiasi. Tentu ya salah satu lagi yang menjadi komitmen kami dan sudah kita realisasikan, alhamdulillah, mulai tahun ini sudah baru saja kami terima salah satu program studi langsung menjawab itu, yaitu program studi S1 program studi kewirausahaan. Ada program studi belum ada di Sultra, Pak. Belum ada di Sulawesi Tenggara yang membuka program studi kewirausahaan. Sekarang kami buka. Dulu hanya mata kuliah. Kemudian hanya workshop. Sekarang Unsultra sudah memiliki program studi S1 kewirausahaan. Jadi sekarang bagi masyarakat kewirausahaan kami sudah punya. Dan harapan saya mereka memang dari awal sudah harus berusaha. Oh, ini masyarakat Sulawesi Tenggara ini perlu ini. Ya kalau ada anak-anaknya yang dari awal punya ketertarikan di bidang wirausaha, ya saya kira Unsultra sudah menyiapkan institusinya, tinggal masyarakat Sulawesi Tenggara masukkan untuk kuliah di kewirausahaan. Pak Rektor, ini Sulawesi Tenggara ini kan banyak tambang ya, daerah tambang ini. Kalau kita lihat ini, tentu ini ke depan ini lulusan-lulusan ini harus juga disiapkan untuk menjawab berbagai kebutuhan-kebutuhan di daerah tambang kita ini. Bagaimana Unsultra melihat ini? Ya saya kira kami sudah antisipasi ya. Saya kira begini, yang pertama ya tahun ini dari awal ya kami sudah laksanakan webinar ya. Bersama dengan Bupati Kodam Utara Pak Rustamin ya, bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengelola potensi itu ya, dengan LD tentu ya, dengan para pakar lain. Kemudian yang kedua lagi ya, pada saat kami buka S2, alhamdulillah Unsultra sudah punya program magister hukum, dan salah satu konsentrasi buatannya adalah hukum lingkungan pertambangan. Dan itu hari juga pernah kami mengundang dalam seminar untuk membedah tentang persoalan-persoalan hukum terutama lingkungan di tambang. Kami hadirkan dari KPK dulu kalau di sana. Sempat hadir. Kemudian di samping itu kami berlanjut, tidak cuma hanya itu. Kami menyadari bahwa untuk mempersiapkan, untuk mengelola sumber daya alam kita harus kita SDM yang berkualitas, yang harus yang punya talenta. Maka juga kami membuatkan kemarin webinar bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia multi talenta, dan saya hadirkan anaknya Pak Habibie, Pak Ilham Habibie, ya, kemudian dari juga Pak Prof Dr. Jatmiko ya, Budiman Jatmiko, ketua optisi. Kita bahas itu. Kemudian lagi, alhamdulillah untuk itu semua Unsultra juga membuka program studi. Sejak tahun ini juga kami sudah menerima, yaitu namanya teknik pertambangan. Teknik pertambangan kita fokus, saya katakan, karena sekali lagi kita berkomitmen, dan saya kira pemerintah daerah dan masyarakat harus bahu-membahu dengan para pihak ya, termasuk swasta. Satu waktu sumber daya alam yang kaya oleh Sulawesi Tenggara ini harus dikelola oleh putra-putra terbaik daerah ini. Bagaimana caranya? Harus kita siapkan. Tidak bisa hanya perguruan tinggi sendiri, tapi pemerintah harus menyiapkan misalnya beasiswa, ada dana CSR, pihak swasta dana CSR-nya untuk mempersiapkan ini, sehingga pada saatnya betul-betul sumber daya alam ini dikelola oleh putra-putri terbaik, dan harus kita siapkan. Tinggal gampang kok. Butuh apa? Di level ini skill apa yang dibutuhkan? Di level ini apa sekian? Mari kita bicarakan. Baru, kita butuh ini. Kalau tidak bisa di dalam, kita sekolahkan keluar. Kalau di sini kita kursuskan di luar, kita panggil ahli. Itu bisa kita lakukan. Asal dilakukan bersama, saya yakin daerah ini bisa sejahtera, Sultra ini kaya sumber daya, dan betul bahwa Sulawesi Tenggara adalah masa depan Indonesia, itu ada di Sulawesi Tenggara. Rektor, ada satu lagi pertanyaan. Ini kan kalau saya tidak salah satu fakultas hukum yang tertua di Sulawesi Tenggara kan ada di Unsultra ya. Dan tentu berbagai banyak berita yang saya baca, justru Fakultas Hukum Unsultra baru-baru ini banyak menyabet gelar-gelar di tingkat nasional. Apa rahasianya sehingga Fakultas Hukumnya ini Unsultra terus memberikan gelar-gelar
akademik begitu. Ya, saya kira begini. Jadi memang salah satu prodi yang masih menjadi favorit sekarang di Unsultra itu adalah Fakultas Hukum, dan salah satunya juga prodi S2 yang sudah ada adalah Magister Hukum. Memang kalau para pengacara-pengacara yang ada di praktisi-praktisi hukum yang ada di Sultra ini hampir gitu ya. Kita tidak bisa, bahkan itu ada yang sampai sudah menjadi pengacara luar negeri ya, bisa keluar dan sebagainya. Saya katakan tadi, saya katakan para mahasiswa dan para dosen, olehnya itu saya katakan, kalau mau unggul, tidak bisa hanya teori itu dikuasai. Dia harus banyak belajar keluar, ya. Dia harus banyak magang, dia harus banyak kursus, dia harus banyak bergaul. Maka dan saya minta lagi bahwa salah satu juga untuk memajukan universitas itu adalah alumninya. Maka alumni yang sukses harus berkontribusi pada universitasnya. Karena sekali lagi kebesaran institusi ditentukan oleh alumninya. Demikian pula kebesaran alumninya gitu. Ini yang harus kita, saya kira alhamdulillah dengan ada para alumni sekarang dan kita dorong untuk mau membesarkan institusi, ini akan banyak mendorong. Tapi sekali lagi kita tidak cukup untuk berpangku tangan sendiri, memang harus bersinergi, ya, berkolaborasi, membuka ruang kerjasama. Oleh tidak cukup kami kerjasama dengan pemerintah daerah, bekerja dengan para swasta dalam, berswasta di tingkat pusat. Lebih-lebih kami sekarang, karena tadi dream to be a future university, sekarang kami dorong bekerja sama dengan perguruan-perguruan luar negeri. Dan tahun ini, alhamdulillah kami sudah membuat 2 kelas ya. Kelas ada 8 dosen saya mengajar kelas di Malaysia. Kemudian ada 5 dosen mengajar di kelas saya di Unsultra. Kemudian juga dengan di Filipina, di Malaysia. Kemudian juga kemarin ada 2 dosen saya mengajar, walaupun masih general lecture dia di Filipina. Demikian pula 2 dosen dari Filipina mengajar di sana. Ini akan kita kembangkan. Dan tidak hanya 2 negara itu. Saya mencoba ingin kalau memungkinkan Eropa, Amerika, Australia, Arab, bagian Afrika sana ya. Bagaimana Unsultra itu sekali lagi dream to become future university begitu. Jadi saya harapan impian saya bagaimana di Sulawesi Tenggara kelas internasional terbentuk, maka rambut pirang sudah lalu lalang di kampus. Ya, lalu lalang di kampus bukan berarti kita tidak mau pindah dalam negeri, tapi maksudnya supaya kampus itu kelihatan merespon global, kemudian terjadi sesuatu interaksi antara warga negara asing atau utamanya akademisi ya untuk datang belajar. Demikian pula kita dengan demikian betul-betul dunia ini menjadi sempit dan kecil. Tapi sekali lagi katakan tadi komunikasi skill, kemampuan berbahasa. Kemarin juga kita inisiasi, saya dorong mahasiswa kursus bahasa Mandarin. Sudah harus belajar bahasa Mandarin. Tidak bisa ditawar lagi. Anak-anak sekarang dorong harus. Termasuk kami di kampus, kami sudah mendorong bahasa Mandarin. Tidak bisa lagi. Ya, sekali lagi banyak orang menilai Unsultra bahwa, tapi kami punya dream to become future university. Dan saya punya moto itu atau saya punya selalu saya gelorakan dalam diri saya, bagaimana impossible to be possible. Bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena saya yakin kalau Allah menghendaki tidak ada satu manusia yang bisa menghalangi. Ya itu saya punya prinsip saya. Ya, terakhir nih Pak Rektor, soal ini kan Tridharma perguruan tinggi salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana Pak Rektor ini mendorong supaya para dosen ini bisa bersinergi juga dengan masyarakat supaya penelitiannya langsung ya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi begini, terima kasih. Saya sudah sampaikan di awal tadi. Salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi itu adalah bagaimana hasil kerja, hasil pemikiran dosen itu dirasakan oleh masyarakat. Tidak cukup, misalnya buat laporan hanya kasih full laporan, bukan. Membuat publikasi, bukan itu. Masyarakat mendapat yang mana temuanmu, yang mana gagasan, pemikiran kami rasakan. Oleh karena itu, kamu mulai mendorong bagaimana hasil-hasil penelitian itu dijadikan kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk bisa dihilirisasi untuk mengangkat perekonomian. Dan kami sudah coba kemarin, kami laksanakan. Kami coba kemarin ada oleh itu reward yang kami peroleh tahun ini kemarin dengan dana 900 juta itu, 1 kegiatan penelitian dan kami buat 3 kegiatan pengabdian. Ada yang di Raha,
ada yang di Bombana, ada yang di Kota Kendari. Iya. Ini, tapi kegiatan pengabdian berbasis hasil penelitian. Bagaimana permasalahan-permasalahan kami temukan di hasil penelitian itu kita angkat, dijadikan pengabdian. Dan harapan kami, dan sudah ada testimoninya, kepala desanya senang, camatnya senang, masyarakat bahkan mengharapkan untuk berkelanjutan. Iya. Jadi memang tidak bisa lagi ditawar. Semua dosen saya katakan keluar kok mengabdi. Mahasiswa juga keluar untuk bersama masyarakat. Pegawai kalau perlu bersama masyarakat. Sudah saatnya sekarang, apalagi dengan program Mas Menteri. Merdeka Belajar Kampus Merdeka sangat membuka ruang bagi kita untuk mahasiswanya banyak keluar, magang, ada proyek desa, proyek bencana alam, begitu pula dosen. Nah, ini kita dorong. Jadi sekali lagi, bagaimana hasil penelitian itu menjadi kegiatan pengabdian, dan pengabdian tidak hanya rutinitas, tapi betul-betul bisa mengangkat, bisa menemukan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Itulah yang didambakan oleh masyarakat. Bagaimana perguruan tinggi itu menjadi sumber solusi dan sekaligus miniatur percontohan dalam banyak hal. Itu yang kita harapkan. Oke, Pak Rektor. Ya, saya kira perbincangan kita dengan Pak Rektor sore ini cukup menarik, dan tentu dengan keterbatasan waktu, mudah-mudahan di lain kesempatan Pak Rektor ya punya waktu lagi untuk bertandang di podcast Ultra. Kami akan selalu menunggu Pak Rektor ini di studio. Insya Allah. Saya juga menunggu Resto Ultra datang di. Iya, ya. Jadi sahabat podcast Ultra dan masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya, saya sarankan, tadi Pak Rektor sudah menjelaskan panjang lebar soal Universitas Sulawesi Tenggara. Kalau kemarin mungkin belum, saya kira ke depan ini salah satu rekomendasi, ya bolehlah masyarakat Sulawesi Tenggara untuk menitipkan anaknya, supaya apalagi ini tadi penjelasannya Pak Rektor cukup luar biasa, semua tantangan sudah disiapkan jawabannya di Konsultra ya. Oke, demikian perbincangan kami sore ini. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, siap.